Halo semua sobat KTM dimanapun kalian berada. I think it's been 2 weeks ya setelah kita ngadain Triple H di bulan September, dan sekarang tuh kita udah di bulan Oktober. Gila, kayaknya nggak berasa ya rasanya waktu ya. Sekarang kalau dipikir-pikir ya, kalau kita flashback lagi, kita flashback ulang, kita tuh sebenarnya mulai Triple H itu kan di bulan June, and then July, August kita sempat vakum, September, sekarang udah di bulan Oktober. Gila, jadi berasanya cepet banget waktu. Bentar lagi November, dan bentar lagi kita ada di penghujung tahun nih ternyata. Jadi ya, syukur-syukurilah, kita kan nggak, ya kita pokoknya selalu bersyukur dengan keadaan kita sekarang, dan syukurnya juga kan kita sekarang punya satu konten Triple H di mana kita semua nih, untuk kaum muda atau siapapun yang suka aktif di Instagram, bisa menikmati. Dan gue sih berharap semoga konten-konten yang kita bawakan nantinya bisa seenggaknya menjamah dan juga memberikan ilham bagi kita semua. Well, pada hari ini seperti yang kalian lihat, dan kemarin kan gue sempat kasih clue juga nih buat kalian-kalian semua di sini. Pokoknya jangan lupa buat follow HTC Sydney, jangan lupa juga untuk coba cek-cek kita punya Instagram Story. Nah, sekarang kan, since kalian juga udah coba perhatiin di Instagram Story kita tuh mau ngebawa satu topik mengenai berkembang dalam talenta. Kenapa sih kita pilih berkembang dalam talenta? Well, sebenarnya ini merupakan satu kelanjutan event dari event yang sebelumnya di Triple H di bulan September, yaitu menyerah versus putus asa. Di situ tuh Coach Steven sering kali nekenin bahwa kita tuh harus menjadi berkat bagi diri sendiri maupun berkat juga bagi orang lain. Well, pada saat itu gue juga akhirnya mikir, apa ya topik yang kita bisa bawakan mengenai berkat. Dan setelah gue ngobrol dengan salah satu teman gue ini nih, mungkin nanti kalian semua juga udah familiar lah dengan mukanya, karena orang ini cukup populer, cukup terkenal juga, terutama di Pertapa Karmel. Si teman gue ini, dia itu selalu bilang ke gue gini, kalau kita ngomongin soal talenta, kita tuh harus ingat bahwa itu merupakan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu sendiri bisa menjadi buah bagi orang lain, bisa menjadi buah juga bagi diri kita. Dan dia tuh ceritain pengalaman-pengalaman unik yang menurut gue tuh bisa menjadi konten menarik pada hari ini. Lucunya juga, anak ini suka debat. Jadi gue suka nanti kita bakal ada sesi debat, sedikit sesi debat lah. Mungkin di situ gue akan menjadi the evil way, and then she will be the angel. But hopefully kita benar-benar bisa berargumen. Seenggaknya dalam argumen itu kita bisa melihat dari banyak sisi mengenai berkembang dalam talenta. Oke, coba gue cek ya, harusnya. Kita tunggu connecting. Halo, Selamat malam Ibu Christine, Syaila. halo. Apa kabar? Selamat malam teman-teman. Halo. I'm fine, thank you. And how are you? Syaila. Baik-baik, kabar baik. Gila. Sydney udah mulai panas ya hari ini. Masa sih bukannya dingin hari ini? Iya sih, lumayan dingin sih. Cuaca nggak jelas ya belakangan. Cila. Mungkin kita sedikit introduction ya mengenai Itin ya. Ini kalau kita ngomongin soal Itin, di sini kan juga banyak yang udah nonton nih. Mungkin ya kita sedikit curhat juga nih. Sebenarnya kita kemarin sempat latihan loh. Kita sempat latihan di akun yang lain. Gak sengaja, gak sengaja ternyata di latihan itu kita pakai akun aslinya Itin. Untun masih di introduction. Jadi buat teman-teman Itin nih yang lagi pada join di sini, kalian bakal seenggaknya menikmatilah konten terbaik dari Itin fullnya ya. Kemarin kan cuma introduction doang, cuma teaser. Oh, sekarang langsung fullnya dong berarti kan? Iya. Human Oke, error Tin. yang kemarin, human error. Iya, kebetulan kan. Oke, mungkin introduction untuk Itin. Itin ini merupakan salah satu lah. Kalau kita ngomongin soal masa-masa SMA tuh mungkin bisa dibilang ketua OSIS. Ini nih ketua ex-ketua Kemroh, lah. Ex-ketua Kemroh di Petapa Karmel. Nah, Itin ini cukup aktif di KTM. Dan ini yang gue bilang, ini salah satu teman dan sahabat gue yang seneng banget debat, udah seneng debat, terus dia juga seneng banget ngomongin soal istilahnya menjadi berkat bagi orang lain. Oke, since ini kayaknya udah cukup lama nih ya introduction-nya. Mending kita mulai dulu dengan doa ya kalau gitu ya. Oke, Oke. mari kita semua persiapkan diri. Kita mulai dengan tanda kebenaran kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang terkasih, pada hari ini kami semua mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu, karena kami semua dapat hadir pada acara hari ini, bisa ikut Instagram Live di Triple H, dan kami bersyukur karena Kau telah menyediakan waktu bagi kami berdua, bagi saya dan juga Kristen pada hari ini. Ya Bapak, berkatilah acara pada hari ini, agar sekiranya topik yang akan dibawakan pada hari ini bisa memberikan buah yang terbaik dalam hidup kami, bisa menjaga untuk semua orang yang menonton pada hari ini, dan kami percayakan semuanya ke dalam rahmat dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan dan Bunda, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, Yostin, langsung mulai ke topik nih ya. Oke, oke. Kalau dulu ikut ini nggak sih? Dulu ikut sekolah minggu dong. Waktu masih kecil kan? Ikut Kecil kan? dong. Kalau dulu zaman-zaman kecil Kecil. suka diceritain cerita ini nggak? Cerita mengenai Tuhan dan hambanya. Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya. Ah, ya, Dikasih ya. Sering. 5, dikasih Paling 3, nggak, dikasih 2. paling nggak kayak 1 tahun pasti 1 kali gitu. Ada pengajaran tentang ituan. Rutin ya, rutin ya. Lama-lama Rutin. hafal langsung. Oh, ini lagi, Iya, ini lagi. makanya. Oke, ngomongin soal talenta. Karena di situ kan diceritain bahwa Tuhan itu kan memberikan talenta berbeda-beda kepada hambanya. Tapi kita ngomongin ke dasarnya dulu mengenai talenta. Menurut lu talenta itu apa sih? Menurut aku pribadi. Nah, Oke, kalau menurut aku pribadi tuh sebenarnya talenta tuh kayak sebuah hadiah yang Tuhan kasih ke kita, dan itu kayak Tuhan kasih tuh kayak bener-bener sudah Tuhan kasih tuh sejak kita masih dalam kandungan. Jadi kayak waktu kita lahir tuh sebenarnya kita sudah terlahir dengan talenta-talenta begitu. Jadi tuh kayak lebih ke oke. hadiah gitu. Kayak bukti Hadiah. cinta dan kasih Tuhan, bukti cinta, Ciela, bukti Oh, cinta. Cila. Aduh. Buset, buset, buset. Oke, arti cinta dan kasih Tuhan. Jadi sebenarnya berarti bisa dibilang talenta itu udah ada sejak lahir dong ya. Nah, menurutku seperti itu. Menurutmu gitu. Sekarang pertanyaanku gini, kamu kan bilang kalau talenta itu kan sudah ada sejak lahir kan. Berarti kan istilahnya dari fetus tuh ya, mungkin dari kecil pun di perut mama gitu ya. Kita udah tahu, oh mama ini aku punya talenta seperti ini gitu kan. Nah sekarang pertanyaan gue gini, kita kan nggak mungkin langsung menemukan bahwa talenta itu kan ada pada saat kita masih bayi. Logikanya aja pada saat kita masih bayi aja kan Hmm. kita masih nggak bisa mikir, nggak bisa mengerti tentang kondisi kita sendiri dalam perut ibu kita. Saya kita punya perasaan tapi kita kan nggak tahu bahwa itu merupakan talenta kita. Gimana berikan ke dalam hidup kita? Gimana Tin? Sorry, sorry, agak putus-putus. Kenapa? Jadi gini, pertanyaan gue gini, kan kita kan dari bayi kan nggak mungkin dong kita tahu bahwa dari bayi itu kondisinya, kalau logikanya kan bayi kan nggak mungkin berpikir bahwa kita mengetahui talenta kita. Sekarang gimana bahwa kita tahu, oh ini adalah talenta kita. Bagaimana proses kita menemukan itu gitu. Mungkin kamu bisa sharing nggak ada pengalaman-pengalaman yang kamu merasa, oh di sini aku kemudian menemukan talentaku gitu. Oke, Gimana gimana? kalau aku pertama itu pasti kan kita harus berdoa kan. Kayak misalnya berdoa, Mm-mm. tapi kalau misalnya kita cuma berdoa tapi nggak ada usaha, itu pun kan juga nothing kan. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ini contoh kok dari kasus aku ya, karena kita Mm-mm. membicarakan di sini kan karena yang mungkin ditunjukkan kan aku mantan ketua camping gitu kan. Jadi kasarnya mungkin talenta Cie. kepemimpinan gitu. Jujur Oke. ya, kalau misalnya dalam konteks aku itu aku nggak dari awal aku nggak pernah kayak tahu dan terpikirkan atau berharap punya talenta kepemimpinan. Jujur, itu nggak pernah sama sekali kayak terbayang sedikit pun, Mm-mm. terlintas pun itu nggak pernah. Karena aku memang orangnya rame. Memang aku orangnya rame, suka guyon apa dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak suka, serius. Tapi aku nggak suka untuk menjadi uh, pusat perhatian kayak misalnya orang yang memandang kita secara serius terus kayak misalnya kan kamu kalau jadi ketua tuh kan pasti jadi pusat perhatian kan kayak pimpin rapat, pimpin ini ya Cila. nggak sih? Nah, Oke, itu oke, aku nggak oke. suka gitu loh dan aku kayak iya dan apa kalau kamu jadi ketua mau nggak mau kamu harus terjun di tengah-tengah orang banyak dan aku nggak bisa. Oh nggak bisa, aku cuman bisa Hmm. rame atau apa itu di tengah-tengah orang-orang yang sudah deket sama aku gitu loh. Nah, karena aku kayak Oke. iya seriusan, jadi kayak aku punya kepanikan tersendiri, kayak punya serangan panik tersendiri gitu. Jadi kayak langsung kayak langsung pusing, langsung ngeblank dan lain-lain gitu loh. Jadi aku nggak pernah terpikir aku punya talenta ini gitu. Sampai pada akhirnya aku join di KTM, lalu pada Hmm. saat itu aku mengalami bantuan dari Tuhan. Jadi kayak aku mengalami pertolongan dari Tuhan. Nah, lalu pada saat itu aku konseling tuh ke seorang suster. Nah, lalu suster itu bilang kayak, kenapa kamu nggak pelayanan aja, Chris? Gitu. Kayak sebagai bentuk terima kasihmu ke Tuhan. Nah, akhirnya aku
Akhirnya aku bilang, oh iya ya, iya juga ya. Maksudnya kayak gimana lagi cara aku membalas terima kasih ke Tuhan gitu kan. Akhirnya aku Hmm. pelayanan gitu. Akhirnya aku pelayanan. Nah, setelah aku pelayanan tuh kayak aku mendapatkan banyak pertolongan, lebih banyak pertolongan dari Tuhan gitu. Sampai pada Hmm. akhirnya aku tuh saking berterima kasihnya, aku sampai ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku janji aku nggak akan pernah menolak pelayanan apapun yang Tuhan kasih gitu. Ini mungkin salah satu jalan ya dari Tuhan, kayak salah satu jalan yang dibuka sama Tuhan. Sampai pada akhirnya aku awalnya tuh aku dipilih jadi koordinator karena Hmm. itu sudah ditunjuk dong dan aku kayak sudah punya janji dan kalau nggak menepati kan jadi beban sendiri ya. Akhirnya ya udah aku terima jadi koordinator, aku terima. Terus tahun berikutnya kenapa naik jadi wakil, lalu tahun berikutnya lagi kenapa naik jadi koordinator gitu kan. Sampai akhirnya Hmm. kayak Hmm. orang-orang tuh bilang, kamu tuh sebenarnya bisa loh, kamu punya talenta di kepemimpinan. Nah dari situ kayak aku baru sadar gitu, oh iya ternyata aku punya ya gitu. Dan mungkin kalau misalnya ditanya bagaimana caranya buat teman-teman, mungkin dengan cara kalian mencoba hal-hal sebanyak mungkin. Kasarannya itu kan dengan kita mencoba kayak keluar dari zona aman kita, dengan kita Hmm. mencoba itu kan kayak kita bisa tahu, oh kita punya talenta di situ atau enggak gitu. Oh, mantap sharingnya. Gila, ini kalau lo sharing begini berarti gue bisa tebak satu nih. Berarti lo tuh adalah orang yang mungkin melihat sebuah organisasi itu dulu adalah apa ya? Untuk orang-orang yang mungkin cari perhatian kali ya. Nggak penting, iya betul betul. Nggak Kayak penting kali ya. kayak menurut aku gitu, Aduh, betul. Kayak menurut aku tuh, mereka ini kurang kerjaan apa kayak ngurusin organisasi, ngurusin kayak, oh my god, pengangguran gila, banget ya gila, sampai gila. kayak Ya volume. Allah. Kok gue jadi merasa tersinggung Jujur, ya? sama aku sekarang kemakan sama omongan aku sendiri kok, don't Ah. worry. Tapi ya, berarti kan kita semua bisa lihat di sini nih perjalanan Itin dari seorang yang kita bisa bilang apa ya? Kalau orang tuh yang nggak suka dengan organisasi, orang yang nggak suka ketemu orang mungkin bisa diklasifikasikan sebagai orang yang cukup introvert kali ya. Sampai Sedikit sedikit. akhirnya sedikit introvert ya, sampai akhirnya benar-benar menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, dalam Hmm. pelayanan, ditarik Tuhan, akhirnya tuh bener-bener tiba lah Kristen yang sekarang. Cailah. Tin, boleh sedikit cerita nggak nih, Tin? Gue punya pertanyaan begini. Tadi kan lu bilang kan berarti kan dari lahir itu kita udah dikasih talenta. Kemudian dari pengalaman lu nih, pengalaman lu kan terutama kan lu bilang lu menemukan talenta itu kan setelah lu melayani Tuhan. Setelah lu menerima panggilan dari Tuhan gitu kan. Nah, mungkin dalam prosesnya oke lah kan di sini kan nggak setiap semua orang yang mungkin menemukan talenta itu kan dari panggilan Tuhan atau dari kita melayani Tuhan. Tapi mungkin adakah Betul, misalnya betul, kekuatan yang betul. adakah kekuatan yang kamu dapatkan gitu apa mungkin dari cara kamu berdoa atau dari mungkin dari hati kamu yang mengatakan bahwa oh iya aku menemukan talentaku setelah aku juga mungkin mendekat dengan Tuhan atau bagaimana coba kurang lebihnya gimana coba Tin sampai akhirnya Eh, kamu menemukan nih bahwa ini kalau berkembang dalam akhirnya talentamu adalah kepemimpinan gitu. Jujur itu sejak aku mendekatkan diri sama Tuhan. Maksudnya aku nggak bilang ya bahwa prosesnya itu sampai sekarang pun tuh kayak mulus banget gitu, nggak gitu kan. Hmm. Cuman Hmm, kayak hmm, hmm. pelan-pelan satu persatu karena aku juga pernah mengalami masa di mana kayak aku benar-benar marah sama Tuhan dan itu kayak bertahun-tahun. Jadi kayak aku benar-benar merasa bahwa iya seriusan. Ini kayak pasti kan anak kota ya. Jadi kayak aku merasa seriusan, seriusan. Kayak kamu tahu nggak sih kayak aku merasa ya temen-temenku, sepupuku, kayak bahkan saudara-saudaraku ngerasa kayak mereka tuh punya talenta gitu. Bisa main musik, ada yang bisa nari, terus habis itu ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa masak, ada yang bisa apa kayak fotografer Fotografi. gitu kan. Ah, Nah, ah. boro-boro fotografer, aku foto ya, bureng. Semua gambar bureng kecuali diriku sendiri. Bayangin, nggak paham dah. Nah, itu jadi kayak aku merasa sampai pada satu saat aku pernah kayak waktu itu kita pelayanan camping dan waktu itu aku masih kayak jadi anggota biasa. Terus kan kayak malam Hmm, terakhir tuh kita kayak ada acara malam penutupan tuh. Kan meriah tuh kan, ya hmm, kan? Nyanyi-nyanyi, hmm, hmm, hmm. pujian-pujian gitu kan. Tapi sempet sebelum itu tuh kayak lampu mati. Jadi kayak lampu dimati dulu dan itu aku nangis. Aku bener-bener ke kamar mandi aku nangis. Gara-gara aku tuh ngomong gini, aku ngomong Ah, ah. gini ke Tuhan, Tuhan, aku tahu gitu loh, aku nggak punya talenta apa-apa gitu loh. Tapi bahkan hanya untuk pelayanan kayak aku nggak bisa memberikan sesuatu gitu loh, kayak aku nggak punya sesuatu yang aku bisa kasihkan untuk pelayanan.
Itu kayak saking aku ngerasa kayak aku nggak punya talenta apa-apa. Jadi sampai aku Oke. doa sebenarnya. Bahkan Eh, sampai pas waktu dimatiin lampu lu sampai nangis begitunya. iya aku bener sampai nangis gara-gara aku kayak aku ngerasa bener-bener aku nggak punya talenta apa-apa gitu. Kayak bahkan untuk pelayanan yang gratis, nggak dibayar, terus kalau salah pun nggak akan ada Hmm. yang marahin, itu kayak aku nggak punya sesuatu yang aku kasih gitu. Ah, Cila. Aduh, menyentuh sekali ternyata sharingnya. Mungkin bisa disimpulkan gini dari cerita Christine ya. Tadi kan kita kan sempat tanya ke Christine lagi, ada power apa atau apa yang Christine dapatkan? Atau apakah Christine berdoa dan sebagainya. Oh, Tadi seperti sorry, yang sorry. Christine bilang nih. Gimana, gimana? Iya, iya. Sorry, sorry. Aku agak ngeblank. Iya, jadi itu Oke, terus. terlalu Gimana, gimana, deg-degan. gimana? Iya, jadi Oke, oke. jawabannya itu dari sejak yang pelayanan itu, kayak aku bener-bener doa Tuhan, bisa nggak kayak ada satu aja talenta yang aku punya. Jadi kayak aku at least pelayanan aku bisa kasih sesuatu gitu. Dan itu Oke. Tuhan kasih. Dan Tuhan masih kayak Ah, bener-bener kayak Tuhan buka jalan satu persatu gitu. Dan dari situ juga kayak gimana ya? Karena kan aku sebelum dan dari mm, proses ketika aku mendekatkan diri ke Tuhan, itu kayak aku pelan-pelan aku diperdamaikan dengan diriku sendiri gitu. Dan aku disadarkan bahwa kamu tuh bukan nggak punya talenta. Sekarang kamu nggak pernah mencoba dan kamu nggak pernah ngelakuin gimana caranya kamu bisa. Kamu nggak pernah belajar. Lalu gimana caranya kamu bisa sadar kamu bisa atau enggak. Sekarang kamu lihat orang bisa masak, kamu pingin bisa masak. Tapi kamu nggak pernah di dapur, kamu nggak pernah nyoba pegang pisau. Gimana caranya kamu bisa? Terus gitu, iya. Jadi Oke. kayak kayak semakin hari tuh kayak Tuhan tunjukkan satu persatu kan. Kayak setelah aku jadi ketua, terus kayak talenta lain apa pimpin gerakan itu juga kayak benar-benar sesuatu yang aku nggak pernah terlintas sedikit pun di otakku gitu. Jadi kalau menurut Nice. aku justru sejak kita mendekatkan diri ke Tuhan itu kita akan dibukakan jawaban satu persatu gitu. Cila, gila menyentuh sekali. Gak nyangka loh ceritanya bakal sedip ini. Gila, gila, gila. Oke lah, mungkin kita sawap sedikit kali ya dari apa yang Christine bilang. Ini juga bisa menjadi salah satu tips nih buat kalian-kalian semua yang sekarang ini mungkin bisa dibilang ya, kalau kan gini, masa-masa remaja itu adalah masa-masa di mana kita tuh selalu bingung dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga buta kan sama apa yang kita punya, apa yang kita tuju dan tujuan kita itu seperti apa. Tapi seperti yang Itin bilang tadi, bahwa kita tuh dari lahir itu udah punya talenta dan kita harus yakin bahwa kita tuh punya talenta tersebut. Mau gimana pun ceritanya, kalau memang misalnya tadi yang Christine bilang, cobalah mendekat dengan Tuhan. Yang kalau misalnya kita flashback sedikit nih dari yang Triple H sebelumnya juga, Coach Steven selalu bilang the power of prayer, itu yang Christine pun juga coba apply ke diri dia sendiri, sehingga akhirnya dia bisa keluar dari comfort zone dia. Karena dengan keluar dari comfort zone, akhirnya dia juga bisa menemukan talenta dia, dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan akhirnya membawa dia ke dalam jalan yang Tuhan inginkan untuk menemukan talentanya. Cila. Tin, sekali lagi dari pelayanan lu lah yang kita lagi dengar saat ini ya, lagi sharingkan saat ini ya. Kan di sini kan lu bilang kan lu menjadi ketua Kempro, kemudian kan lu menemukan talenta lu dari orang yang mungkin sedikit introvert menjadi extrovert. Lu ngerasa ada berkat apa sih, kan lu sering cerita nih sama gua nih. Bisa nggak sharing ke teman-teman nih kurang lebih berkat apa yang kira-kira lu terima sekarang ini? Jadi berkat apa yang pada saat lu menemukan talenta lu menjadi ketua Kempro, lu terima pada saat itu? Maksudnya berkat ke diriku sendiri. Berkat, ya, jadi kan kamu kan suka Berkat cerita ke untuk aku nih. Soalnya kamu sering cerita aku gini, aku menemukan talentaku, aku menjadi ketua Kemro, kemudian aku menemukan itu menjadi berkat bagi diriku dan bagi orang lain. Nah, mungkin kamu bisa ceritain juga nggak nih, setelah kamu hmm, mendekatkan diri sama Tuhan dan kamu menemukan talentamu, berkat apa yang kemudian kamu rasakan? kalau berkat terbesar kayak berkat itu kan Mm-mm. kayak sesuatu yang berdampak ke kita kan ya, yang kita Mm-mm. dapatkan. Kalau yang Mm-mm. paling besar dan aku paling kayak ngerasa bener-bener itu berubah 180 derajat dari aku itu fobiaku. Kayak Oke. pelan-pelan tuh bener-bener hilang, kayak bener-bener hilang. Karena jujur aku fobia itu aku punya dari aku masih kecil. Dari aku masih Hmm. kecil dan itu aku baru mulai pelayanan tuh SMA akhir ya. Jadi kayak itu benar-benar sudah ada lebih dari 17 tahun. Kayak ada di aku gitu. 15 tahun lah. Jadi Mm-mm. itu mungkin kalau berkat buat aku di situ ya.
Mm-mm. Ya sekitar segitulah ya. Karena kan aku baru camping pelayanan tuh akhir-akhir SMA, kelas 2 kelas 3 Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Wih. Jadi begitu. akhirnya bisa bisa ini dong, bisa melawan fobia lu dong sekarang dong. Setelah mendekat sama Tuhan, terus Iya, akhirnya gimana gimana nih? betul-betul. Hilang 100%, tapi kayak itu sudah, kayak aku sekarang udah berani ngomong tuh kayak sesuatu yang sudah, kayak 10 tahun yang lalu aku nggak pernah terpikir bahwa aku akan bisa gitu. Cailah. Aduh. Gila gila gila. Ini jujur ya, ini merupakan cerita baru. Selama kemarin tuh kita sempat briefing, Christian sempat cerita, ini ada cerita-cerita baru yang gue juga dapetin hari ini. Thank you nih, Tin. Moga-moga semua juga bisa dapat apa ya? Ini ya, pencerahan lah seenggaknya dari curhat-curhatan lo. Oke lah, ini since kita udah sekarang kayaknya udah 8:25. Sekarang kita pindah ke sesi berikutnya. Kan kalau kita suka ngobrol kan lu suka debat kan, Tin. Gue punya beberapa pertanyaan mengenai talenta nih. Dan mungkin kan lu bisa jawab dari hasil lu menemukan talenta dan dari proses lu. Sekarang kita ke pertanyaan pertama. Gini, pertanyaan pertama itu setelah gue baca dan gue temukan dari banyak-banyak remaja saat ini, banyak dari mereka tuh bilang gini, sama yang kayak tadi lu bilang di awal, bahwa mereka tidak pernah merasakan dan tidak merasa bahwa talenta itu ada di dalam diri dia sama sekali. Nah, sehingga karena dia tidak pernah merasakan adanya talenta tersebut, dia kemudian berusaha mencari dan coba berusaha dengan kemampuan dia sendiri. Pada saat dia kemudian bisa melakukan hal tersebut, dia akan bilang ke diri dia bahwa, oh, ini adalah skill gue, ini adalah kemampuan gue dari usaha gue sendiri. Sekarang pertanyaan gue gini, apakah talenta itu ada hubungannya dengan skill atau talenta itu berbeda dengan skill? Dan bagaimana misalnya nih ya dari orang yang misalnya dia bilang tadi, ya gue nggak punya talenta, gue berusaha dan gue dapat skill. Bagaimana akhirnya dia bisa mengilhami gitu loh. Skill ini akhirnya bisa dikaitkan dengan talenta dan berkat dari Tuhan. Gimana nih, Tim? Oh, oke. Kalau menurut aku, skill itu Mm-mm, merupakan bagian dari talenta. Jadi, mm-mm. ketika kita punya talenta, lalu kita kembangkan, itu akan menjadi kayak kayak skill atau kemampuan yang kita punya gitu. Mm-mm, mm-mm, Jadi contoh misal em, kita punya talenta bermain musik. Misalnya kita bukan bermain musik ya, kita punya talenta kayak kepekaan terhadap musik atau kepekaan terhadap nada gitu kan. Ketika kita mm-mm. mengembangkan itu, kita bisa jadi punya skill di bermain musik, kita punya skill di nyanyi, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, skill itu bagian dari talenta gitu. Jadi kayak Oke, talenta itu lebih 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 apa? Lebih dalam dan lebih besar. oke. Istilahnya kalau bumbu ya, talenta bumbu utamanya, skill tuh bumbu tambahan, betul ya? Jadi saling melengkapi satu Betul. sama lain, betul ya? Ya. Jadi Cie. skill itu kayak micinnya lah ya. Micin ya, bisa aja. Oke, oke, oke. Tadi menanggapi mengenai talenta dan skill. Jadi jawaban dari Christine intinya adalah bahwa talenta itu intinya adalah yang utama. Contoh tadi ya bisa menyanyi. Dari menyanyi itu kemudian ya kan bisa nadanya beda-beda tuh. Ada nada pertama, suara kedua, ada yang bass dan sebagainya. Itu merupakan skill. Jadi kalau talenta itu dikembangkan, kemudian itu akan menjadi skill. Betul ya, Tin? Betul. Oke. Yowes, kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang gue pengen ngebahas mengenai yang kita sering dengar nih dari dulu di sekolah minggu. Mengenai Tuhan yang memberikan talenta ke hamba-hambanya. Tahu kan waktu Tuhan memberikan talenta ke hamba-hambanya itu jumlahnya berbeda-beda kan? Ada yang Betul. dikasih 1, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5. Sekarang pertanyaan gue, kenapa sih Tuhan itu kemudian memberikan itu berbeda-beda? Memberikan ke hambanya beda-beda. Kok satu dikasih 5, satu dikasih 3, satu dikasih 2, atau satu dikasih 1? Menurut lu kenapa? Kalau menurut aku, ya itu bukan karena Tuhan tuh pilih kasih atau misalnya kayak, oh Tuhan bisa yang sama si A, oh Tuhan bisa yang sama si Sam, makanya si Sam dikasih lebih banyak daripada aku. Enggak. Tapi sebenarnya Tuhan tuh memberikan ketika awal memberikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Mm-mm. awalnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau seandainya kita mau meminta Tuhan, kita mau meminta lebih, itu Tuhan akan kasih. Asalkan eh, kayak
kita sudah menjalankan, maksudnya kayak kita sudah setia terhadap, maksudnya bukan setia ya, gimana yang jelasinnya? Kayak kita sudah bisa mengembangkan talent, maksudnya kayak kita sudah mungkin kepribadian kita lebih berkembang atau apa, jadi kita kayak mampu mendapatkan talenta yang lebih besar, jadi itu kayak Tuhan akan kasih gitu. Jadi sebenarnya itu bukan karena Tuhan pilih kasih atau apa ya, lebih ke kemampuan setiap orang, kan beda-beda kan kemampuan setiap orang. Mm-mm. Tuhan istilahnya kita memaksimalkan apa yang Tuhan berikan, betul Ah, ya? iya, 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 betul, Ya. betul. Itu ada kok di Alkitab. Di Alkitab tuh ada di Lukas 6 ayat 10 atau Lukas 16 ayat 10 ya? Aku 16 ayat lupa deh. 10 deh kayaknya deh. Kalau Yang nggak ini kan Lukas 6 ayat yang dibilang ya, ya. Mereka yang setia terhadap perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Begitu. gila. Tuh, dicatat ya. Mungkin kalau yang buat dan butuh motivasi nih pada saat ini. Mungkin yang lagi kepikiran kalau kenapa ya aku cuma dikasih talenta segini, yang lain bisa dikasih talenta sekian. Nah, ini salah satunya. Kalau kalian setia dengan segala perkara kecil, kalian setia dengan talenta yang Tuhan berikan, ya nantinya Tuhan akan bisa memberikan lebih. Oke, gue lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sekarang gini gue mikir. Kan Tuhan kasih talentanya itu kan beda-beda. Oke lah, tadi lu bilang nggak pilih kasih. Yes, betul. Bisa jadi Tuhan itu nggak pilih kasih. Tapi banyak orang juga kemudian berpikir bahwa dengan Tuhan memberikan talenta ke satu orang cuma satu, satu cuma tiga, satu cuma lima. Dia kalau misalnya gue sendiri, gue kadang-kadang dulu berpikir seperti ini. Jangan-jangan dari gue diciptakan, Tuhan memang sudah merendahkan aku seperti ini. Bahwa aku memang cuma dikasih talenta sekian dan Tuhan tahu value aku cuma satu talenta. Value orang lain bisa 5 talenta. Apakah maksud Tuhan demikian, Tin? Enggak. Kalau menurut aku itu semua terjadi itu pasti kayak sudah masuk dalam rencana Tuhan. Sekarang aku Mm-mm. kasih contoh ya. Jadi kayak Mm-mm. aku sebenarnya tuh kayak beberapa bulan yang lalu itu kayak aku sering mendengarkan lagu rohani, lalu kayak aku tiba-tiba keinget gitu. Jadi kalian tahu nggak? Ini loh penyanyi cilik ke, ke siapa ya namanya? Aku cuma aku cuma mendengarkan lagu itu tapi nggak ingat namanya. Itu yang dia penyanyi rohani kecil perempuan tapi dia punya keterbatasan fisik yang mohon maaf yang dia buta, punya Oke, masalah dengan oke. penglihatannya itu. Nah, Mm-mm. itu kalau seandainya aku di posisi anak ini ya, kalau aku di posisi anak ini, itu aku bakal berpikir Tuhan ini jahat banget gitu. Aku nggak kayak aku orang lain bisa ngelakuin ini punya talenta A B C D E F G sedangkan kayak aku nggak punya Gracia sedangkan aku nggak punya banyak talenta gitu kayak kasarannya aku cuman bisa nyanyi tapi aku nggak bisa ngelakuin yang lain gitu sedangkan orang lain mereka bisa punya talenta A B C D E gitu kan tapi Mm-mm. sekarang kita lihat di posisi orang-orang yang melihat dia itu kayak Mm-mm. kagum nggak sih kayak maksudnya walaupun dia cuma punya satu talenta misalnya nyanyi, tapi itu dia bisa mempertobatkan banyak orang, dia bisa menyentuh hati banyak orang, mereka bisa dia lewat lagunya, lewat suaranya, itu bisa kayak membantu menumbuhkan iman orang, ya nggak sih? Maksudnya kayak orang-orang, Mm-mm. kayak aku ya, aku berpikir jadi kayak, mending aku punya cuma satu talenta, tapi kayak itu bisa jadi besar gitu. Paham nggak sih? Oke. Jadi, Jadi gimana? Piye, piye? Jadi kalau menurut aku, satu, dua, tiga, atau empat itu kayak maksudnya kayak bukan karena Tuhan merendahkan kita atau apa, enggak. Tapi percaya setiap apa yang Tuhan kasihkan, itu semua sudah ada dalam rencana yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita gitu. Pasti ada sesuatu di balik itu, walaupun talenta yang dikasih ya, pasti ada sesuatu di balik itu yang mau Tuhan lakukan buat kita gitu. Oke, Cila. Aduh, gue jadi ngeblank kan nih. Gue tadi ada argumen-argumen lain yang gue Agak pengen putus-putus ya dulu nih. Tapi sinyalnya. betul sih, emang sih betul siapa yang lu bilang barusan. Bahwa memang kan istilahnya Tuhan itu nggak memilih kasih. Dan memang jumlah itu bukan menjadi istilahnya patokan ya. Bahwa kita itu istilahnya disayang Tuhan atau enggak. Atau Tuhan merendahkan kita. Masalah koneksi nih. Halo, iya agak putus-putus ya dari Coba tadi. sebentar. Mm-mm.
Hujan, hujan. Oke, oke, masuk, masuk. Jelas nggak, Tin? Masuk ya? Oke, Masuk, oke, masuk. oke. Sekarang masuk. Jadi, Tadi Tin, agak tadi berarti putus-putus. akhirnya, Yap, oke, oke, oke. Tadi tuh intinya berarti bahwa jumlah talenta itu tidak menentukan ya, bahwa Tuhan itu pada intinya bukan merendahkan kita juga ya, tapi di situ tuh seberapa istilahnya bahwa Tuhan itu tahu kemampuan kita, dan di situ Tuhan ingin kita tuh bisa memaksimalkan sebaik-baiknya dengan talenta yang Tuhan berikan. Oke, sekarang ya. masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga sekarang gini, apakah mungkin nih, Tin, kita yang cuma dikasih satu talenta, kemudian bisa dikasih talenta lebih? Apa bisa nggak sih? Mungkin nggak sih bagi kita? Contoh gini. Misalnya nih, gue tahu bahwa gue cuma punya talenta untuk misalnya menggambar. Tapi suatu saat gue ngerasa bahwa talenta menggambar ini udah gue maksimalkan. Di situ gue pun juga udah bisa memberikan berkat, istilahnya berkat bagi orang lain yang mencintai karya gue, dan gue mendapatkan berkat bahwa gue bisa mendapat nafkah. Di satu Hmm. hari kemudian gue bilang ke Tuhan, Tuhan, aku udah bisa memaksimalkan talentaku nih. Bisa nggak ya Tuhan aku mendapatkan talenta lain? Apakah itu mungkin? Mungkin dong, mungkin banget. Kenapa, Mungkin Tin, kalau banget. gitu? Apa yang kemudian menyatakan bahwa itu mungkin gitu? Seperti yang aku bilang tadi kan, bahwa talenta itu sebuah hadiah, bukti cinta dan kasih Tuhan buat kita. Ya nggak? Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. sebenarnya itu bisa, bisa kok. Jadi misalnya kayak tadi yang aku bilang kan, ketika kamu setia pada perkara kecil, kamu akan diberikan yang besar. Ketika kamu bisa setia pada hal-hal yang kecil, kamu akan diberikan tanggung jawab yang mesti kayak tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau seandainya kayak kamu tadi bilang kamu sudah punya cuma satu talenta menggambar, lalu Mm-mm. setelah itu kayak kamu punya talenta yang lain, misalnya bermain musik atau apa gitu. Bisa, kamu doa aja, doa dengan kesungguhan hati dan kamu imani bahwa Tuhan uh, aku mau memohon talenta dalam hal ini gitu. Nah, itu akan Tuhan kasih. Tapi jangan lupa ya, harus tetap usaha ya. Harus tetap usaha, jangan cuma doa aja. Kalau misalnya kamu doa, Tuhan aku mau minta talenta untuk main musik misalnya. Tapi kau Ah, setiap hari di rumah nonton Netflix sama makan. Gimana caranya bisa punya talenta coba? Gimana talentanya bisa ketahuan gitu, ada atau enggak? Jadi tetap usaha, ah, minta minta talenta, usaha, dan juga tetap berdoa gitu. nice. Tin, terakhir nih, Tin. Gue pengen lu kasih tips-tips ke kita-kita semua. Sekarang gini, banyak juga dari kita yang kadang-kadang nih ya, kita udah minta dan memohon sama Tuhan. Tuhan, aku minta tolong talenta ini. Kemudian kita secara besar hati nih, kita secara hati utuh berusaha untuk kemudian mengembangkan talenta tersebut. Tapi kemudian kadang-kadang di tengah jalan bahwa kita menemukan batu sandungan. Dalam proses kan seperti yang lu bilang prosesnya itu berat. Kayak contoh lu deh tadi deh. Lu bilang dalam prosesnya lu bahkan sampai nangis, lu bahkan sampai menyatakan pada Tuhan, Tuhan untuk pelayanan saja aku tidak punya talenta, yang diomelin nggak diomelin pun aku juga nggak bisa melakukan gitu kan. Nah banyak orang sebenarnya merasakan seperti ini, Tin. Banyak yang kemudian setelah merasakan tersebut dia kemudian berkata bahwa yaudah deh emang bukan talenta aku kemudian mundur. Bagaimana sih cara kita untuk kemudian terus melangkah maju, nggak pernah merasa takut untuk melangkah maju, nggak pernah merasa ragu untuk mengembangkan talenta kita? Lo ada tips nggak, Tin, buat kita nih? Kalau aku ya, kalau aku Mm-mm. benar-benar em, kekuatan aku tuh di berdoa. Oke. Karena berdoa, usaha tanpa doa tuh benar-benar nol. Mm-mm. Oke, Benar-benar nol. oke. Dan gini ya teman-teman, ketika teman-teman diberikan talenta, kalian kan berusaha mengembangkan kan. Dan kayak yang tadi kan, kayak yang awal kamu bilang yang hamba Tuhan diberikan talenta itu, ketika dia diberikan 2, dia kembangkan menjadi 5. Ada yang dikembangkan menjadi 10 misalnya, begitu kan. Nah, ketika kalian mengembangkan itu, kalian akan melalui sebuah proses. Namanya proses itu tidak ada yang mudah, begitu. Nah, Oke. seketika kalian sekarang gini contoh ya, contoh. Aku kasih contoh, mungkin contoh nyata misal MasterChef, oke? Okay? Mm-mm. Nah, Mm-mm. pertama, ketika dia menemukan talenta bahwa oh ternyata aku punya talenta di masak. Itu ketika kan dia awal mula kayak iseng-iseng masak. Oh ternyata aku suka ya. Oh ternyata aku bisa. Oh ternyata aku kayak punya talenta di sini gitu kan. Ketika dia mau mengembangkannya, dia pasti kan maksudnya dengan cara mungkin dia
ikut kursus masak atau dia ikut sekolah masak, bener nggak? Nah, ketika dia belajar masak, itu nggak mungkin mulus 100%. Pasti kan mengalami kegagalan, mengalami ini, ya nggak? Nah, Mm-mm. tapi ketika dia berhasil melewati itu secara nggak langsung, dia menjadi sosok yang lebih pintar dalam memasak. Ya nggak? Nah, setelah itu dia akan Oke. latihan terus. Nah, dia bisa ikut lomba masak misalnya. Nah, itu naik tingkat lagi dong levelnya. Mm-mm. Ya nggak? Mm-mm. Nah, dia ikut Mm-mm. lomba masak pun itu kan nggak akan mudah. Pasti kan susah. Ya nggak? Mm-mm. Betul. Ada bisa jadi gagal, bisa jadi ini apa dan lain-lain. Tapi lewat lewat justru lewat kayak permasalahan-permasalahan itu dia menjadi sosok chef yang lebih baik. Ya nggak? Mm-mm. Nah, ketika Mm-mm. dia Mm-mm. berhasil melewati itu, mungkin dia bisa sekarang menciptakan makanan baru, misal. Nah, itu kan Mm-mm. kayak kasarannya dari awal yang cuman masak asal-asalan, dia bisa menjadi sosok yang bisa menciptakan masakan, misalnya. Itu kan nggak gampang. Dia pasti ikut apa melewati proses kegagalan, melewati proses mungkin hampir menyerah apa dan lain-lain, ya nggak? Kayak Mm-mm. Mm-mm. atlet-atlet pun kan juga kayak gitu kan, ketika mereka Betul. apa mau menjadi semakin tinggi itu akan semakin susah ya nggak Mm-mm. kayak Mm-mm. Setuju, semakin setuju susah betul. kayak kita misalnya kita belajar pun waktu kita TK terus naik ke SD naik ke SMP naik ke SMA ke kuliah S1 S2 S3 pasti kan semakin susah tapi ilmu Mm-mm. yang didapat terus yang kan lebih berkembang kan semakin besar jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa bahwa hampir menyerah atau merasa bahwa aku ternyata nggak bisa apa dan lain-lain ingat bahwa kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar kalian sedang mau naik level kalian sedang dalam proses mengembangkan talenta kalian yang dari 2 menjadi 10. Cila. Oke. Thank you, Tin. Oke, tadi intinya sebenarnya Itin tuh pengen bilang bahwa ini ngesamak juga nih dari apa yang Chrissy tadi sempat bilang juga bahwa memang pada akhirnya kita harus selalu percaya biarpun prosesnya itu susah, bahwa kita harus percaya Tuhan itu nantinya akan menyediakan yang terbaik dan indah lah untuk kita semua, terutama dalam jalan hidup kita. Gila, deep banget nih Tin. Makin malam makin deep ya ternyata ya, gila. Oke Tin, ini sebelum kita sampai ke penghujung acara, mungkin lo ada tips dan pesan gak buat teman-teman sekarang ini nih? Kan kita kan di sini sebenarnya judulnya berkembang dalam talenta. Tapi itu kan namanya judul kan. Mungkin kalau sekarang udah yang nonton-nonton acara pada saat ini, yang nanti juga bakal nonton recap lagi, sebenarnya ada kata lagi. Berkembang dalam talenta, dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Cailah ditambahin lagi nih ya. Biar makin biar makin deep lagi nih ya. Sekarang nih, mungkin lo ada pesan nggak? Pesan dan tips buat teman-teman semua nih. Buat mereka-mereka semua yang sekarang ini mungkin ada di posisi lu dulu nih. Posisi di mana lagi susah untuk keluar dari comfort zone. Tadi kan kalau tips juga untuk orang-orang yang mungkin lagi dalam setengah proses, atau mungkin juga yang sekarang lagi marah-marah juga nih sama Tuhan nih. Lagi-lagi nyalain-nyalain Tuhan justru saat-saat ini seperti kayak, Tuhan aku kok cuma dikasih tanda begini, aku mau begini gitu. Coba kasih pesan dan tips-tips buat kita-kita semua nih di sini Buat tentang berkembang dalam teman-teman talenta. Mm-mm. yang pertama sebenarnya aku cuma punya 2 tips. Yang pertama jangan pernah kalian menyerah dalam doa. Mohon bimbingan, mohon dibukakan jalan. Yang kedua, terus setia dalam setiap proses yang terjadi. Itu aja sih. Udah? Itu aja buat teman. Pokoknya setia Ya sama ampun. proses, sama berdoa. Oh, sama mungkin kalau buat teman-teman yang belum menemukan talenta kalian apa, jangan pernah mau stay di comfort zone kalian. Jadi keluar dari comfort zone kalian. Itu pun sekarang yang lagi aku lakuin. Maksudnya kayak aku pun dalam proses lagi mau keluar dari comfort zoneku. Kayak aku mau mencari talenta-talenta apa sih yang Tuhan kasihkan sebenarnya. Tuh. Ya ilah. Jadi kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Yoi. Nice. Thank you, Tin. Oke, kalau gitu. Ini berarti cepet banget dong, udah beres semua dong nih.
Kita udah ngelewatin semua sesi nih dari sisi awal Christine sharing, Christine tadi kita sempat debat bareng nih ya, debat untuk beberapa pertanyaan juga. Hopefully dari debat-debat tadi mewakili untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang kalian miliki. Hopefully nih buat kalian-kalian semua yang mungkin masih meragukan karunia Tuhan, masih meragukan juga dengan berkat yang Tuhan berikan, kalian bisa nonton, bisa ikutin nih debat-debat yang tadi gue coba juga mewakili perasaan-perasaan kalian nih ya, mungkin lagi dongkol-dongkolnya. Dan kemudian Christine tadi menjawab dari jawaban apa yang memang Tuhan ingin sampaikan ke dalam hidup kita. Terakhir, tadi Christine juga sempat tutup dengan tips and triknya bagaimana kita itu menghadapi mengenai talenta, kemudian bagaimana kita mengembangkan talenta, bagaimana kita juga tidak pernah putus asa, selalu istilahnya mensyukuri prosesnya, mengasihi prosesnya, dan kemudian ingat bahwa pada akhirnya itu Tuhan nanti akan memberikan yang terindah dalam hidup kita. Gila, thank you banget nih Tin. Amin, amin, amin. Thank you semua. Oke, kalau gitu, since kita juga udah beres dari semua sesinya, mungkin jangan lupa juga buat kalian-kalian semua yang pingin lagi nonton nih, pingin lagi nge-review, pingin lagi istilahnya nyatet apa aja yang tadi Christine sempat bilang, tips and trick dan sharing dari Christine, kalian bisa nonton lagi, karena setelah ini bakal kita sharing di Instagram juga. Kemudian, jangan lupa juga follow HTC Sydney. Pokoknya ingat stay tune di HTC Sydney. Buat Triple H berikutnya kalian bisa selalu mention dan lihat di story-story kita. Karena kita bakal ada story-story galau. Sebenarnya yang galau kemarin Christine sih. Wah, ini galau nggak itu? Iya, nggak bisa tidur dari malam, gila. Waduh. Jadi buat kalian-kalian semua nih yang pingin ngikutin terus Triple H, jangan lupa selalu mention, selalu follow kita dan delete story kita. Di situ kita akan selalu ada istilahnya clue-clue, teaser-teaser mengenai topik-topik kita berikutnya. Oke, dan terakhir jangan lupa juga buat kalian-kalian semua nih, seperti yang ingat lagi di Triple H sebelumnya mengenai menyerah versus putus asa. Buat kalian juga yang mungkin tertarik juga nih buat join ke komunitas kita, pokoknya jangan ragu, bisa langsung DM kita atau bisa akses ke website kita, bisa langsung lihat ke website kita untuk join di komunitas September Kudus di Sydney. Tin, terakhir dong request, doain dong buat kita semua. Oh, supaya jangan kita doain makin lah, semangat kita berdoa dong. bersama. Oke. Bukan pendoa. Aduh Talentanya bukan di doa. Mungkin suatu saat Anda akan menemukan talentanya di doa loh. Wah. Oh. Oke. Kayaknya aku perlu mengamin aja ya. Amin. Amin. Oke, gitu kita berdoa bersama aja ya, teman-teman. Baik. Halo, dengar suaraku nggak ya? Dengar ya? Jelas ya? Jelas sip? Oke, mari teman-teman, kita mau tenangkan hati kita kembali, kita mau hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami ucap syukur Bapa untuk segala kasih dan rahmat yang boleh kami terima dari kemarin hingga saat ini. Terima kasih Bapa bahwa pada kesempatan hari ini kami boleh disadarkan begitu besar kasih dan cintamu kepada kami melalui setiap talenta-talenta yang kau berikan kepada kami. Bapa, berikan kami hati yang boleh terus setia dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, mungkin beberapa dari kami masih dalam tahap untuk mencari talenta-talenta yang kami miliki. Berikan kesetiaan kepada kami untuk terus mau berdoa dan berusaha agar kami boleh terbuka dengan cinta dan kasih-Mu kepada kami. Bapa, sebentar lagi juga kami akan istirahat malam. Mohon bimbingan-Mu, biar pada malam hari ini kami boleh istirahat malam, dan besok kami boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you ya Christine. Thank you semua yang udah nonton hari ini. Thank you teman-teman. See you in the next Triple H. Bye-bye semua. Dadah.